Faktor keempat dalam future brand priorities adalah untuk mengerti di mana kita dapat mengambil brand dan juga bagaimana caranya. Dalam hal ini, pertumbuhan membutuhkan sebuah pemikiran yang baik. Dan dalam menerapkan strategi merek arsitektur, ada 3 kunci permasalahan. Yang pertama adalah potensial brand dalam hal luasnya market footprint. Permasalahan kedua adalah tipe produk dan jasa extension yang memperbolehkan brand untuk mendapatkan potensi tersebut. Permasalahan ketiga adalah brand element, positioning, image yang mengidentifikasi dan juga dapat berasosiasi dengan semua sumbangan dari pasar yang berbeda-beda dan juga untuk konsumer yang berbeda. Ada 3 hal terpenting dalam brand. Yang pertama adalah brand potensial, di mana mengerti janji merek dan juga bagaimana harus dapat diterjemahkan dan dapat diadaptasi pada produk ataupun jasa yang berbeda, dan juga pasar yang menantang. Setiap produk atau jasa juga harus memiliki brand promise yang unik agar dapat bersaing di pasar. Brand yang kedua adalah brand extension, yaitu banyaknya extension tidak menjamin kesuksesan, melainkan dapat menyebabkan kegagalan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki perbedaan pada kategori produk ataupun jasa barunya. Untuk menjadi sukses, marketer juga harus disiplin dan juga keras dalam menganalisa dan juga mengembangkan brand extension itu sendiri. Yang ketiga adalah brand element. Dalam hal ini, kunci konsepnya adalah penggunaan sub-branding dengan benar. Dengan menggabungkan brand elemen yang baru dan juga yang sudah ada, kita dapat menggunakan sub-branding secara efektif. Faktor kelima adalah future brand priorities adalah melakukan hal yang benar pada brand. Dalam hal ini, meningkatkan liputan media bisnis telah memberikan transparansi dan juga awareness pada perusahaan yang bagus secara internal maupun eksternal. Ada 2 variabel penting untuk melakukan hal yang benar. Yang pertama adalah cost marketing. Dalam hal ini, brand marketer harus dapat merangkul social responsibility dan juga etika serta perilaku yang tepat secara moral setiap hari. Efektivitas sangat diperlukan agar marketing program dapat menyelesaikan beberapa objektif pada branding dengan cara membangun brand awareness, menambah brand image, mendirikan brand credibility, membangkitkan brand feelings, menciptakan sense of brand community, dan juga memperoleh brand engagement. Variabel kedua adalah protecting brand equity. Dalam hal ini, melakukan sesuatu yang benar terkadang berarti melakukan hal yang lebih simpel dan juga lebih berterus terang. Contohnya seperti melindungi dan juga menghargai brand promise dan juga pengertian terhadap konsumen. Faktor keenam dari future brand priorities adalah take a big picture view of branding effects. Dalam hal ini, ada 2 variabel penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah justifying brand investment. Dalam hal ini, tantangan dalam mendapatkan brand accountability adalah sebuah aktivitas brand marketing yang bersifat long term, luas, dan juga memiliki banyak efek. Ada 3 model yang dapat marketer gunakan dalam brand planning, tracking, dan juga measurement. Yang pertama adalah brand positioning model, yaitu bagaimana membangun competitive advantage via points of difference dan juga points of parity. Model kedua adalah brand resonance model, yaitu mempertimbangkan bagaimana intensitas sebuah hubungan loyalitas yang aktif dan dapat diciptakan oleh pelanggan. Dalam brand resonance muncul ketika konsumen sedang dalam keadaan seimbang dengan brand itu sendiri. Model ketiga adalah brand value chain model, yaitu bagaimana cara melacak proses penciptaan nilai untuk dapat lebih memahami dampak keuangan dari pengeluaran, pemasaran, dan juga investasi. Untuk dapat mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai brand, branding merupakan usaha keras yang cukup kompleks yang kita harus adopsi multidisciplinary view untuk dapat menafsirkan efek branding dan mengerti brand sepenuhnya. Kita dapat mengembangkan marketing guideline untuk branding dari berbagai macam perspektif yang berbeda, termasuk ekonomik, psychological, dan juga sociological. Cara untuk mencari sweet spot dari branding itu sendiri ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan brand balance. Dalam hal ini, untuk mencari sweet spot dari branding,
Manajer harus dapat mendamaikan sebuah pertukaran dalam brand manajemen itu sendiri dan juga dapat menjaga keseimbangan antara simplicity dan juga complexity di semua brand decision making dan juga aktivitasnya. Cara kedua adalah dengan new capability for brand marketer. Dalam hal ini, talenta dan kemampuan sebuah brand manager telah berevolusi. Marketer memerlukan skill yang lebih banyak dalam toolkit mereka daripada 10 tahun yang lalu. Brand marketer saat ini harus mengetahui semua dasar marketing dan juga harus dapat menambahkan skill mereka pada cara yang bermacam-macam.